Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Camat, Bapak Saifullah yang sudah berada di tengah-tengah kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Mekarsari beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua BPD Mekarsari beserta jajarannya. Dan yang saya hormati Bapak Babinsa, Binmas, RT RW dan semua tamu undangan yang telah hadir pada hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul bersama bersilaturahmi dalam acara pelantikan dan pengambilan sumpah Panitia Pemilihan Kepala Desa 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita panjatkan kepada motivator kehidupan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya Pian Zenit sebagai pemandu acara pada kegiatan hari ini. Adapun susunan acara pada kegiatan hari ini, yang pertama ada pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga pembacaan keputusan Badan Permusyawaratan Desa, keempat pengambilan sumpah anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa, kelima penandatanganan berita acara, keenam penyampaian kata-kata pelantikan, ketujuh penyerahan jadwal pemilihan kepala desa, kedelapan sambutan, dan yang terakhir penutup. Ibu Bapak yang saya hormati, saya himbau untuk selalu menjaga ketertiban selama acara berlangsung dan tetap menjaga protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker. Baik, mari kita buka acara pada hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, acara selanjutnya itu adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Kecamatan Ngamprat, Desa Mekarsari, Badan Permusyawaratan Desa, Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mekarsari Nomor 1 Tahun 2021 tentang pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprat, Kabupaten Bandung Barat. Badan Permusyawaratan Desa Mekarsari menimbang A. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak tahun 2021 di Desa Mekarsari dipandang perlu
membentuk panitia pemilihan kepala desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah. B. Dan seterusnya. C. Dan seterusnya. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa atau Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2014, Nomor 7 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia. 2. Dan seterusnya. 4. Dan seterusnya. 5. Dan seterusnya. 6. Dan seterusnya. 7. Dan seterusnya. 8. Dan seterusnya. Memutuskan ke-1, membentuk panitia pemilihan kepala desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah dengan personalia sebagai berikut tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, panitia sebagaimana dimaksud diktum ke-1 mempunyai tugas sebagai berikut. A. Merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan. B. Mengajukan biaya pemilihan kepada kepala desa. C. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih. D. Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon. E. Menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan. F. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye. G. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan. H. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan, dan tempat pemungutan suara. I. Membentuk KPPS. J. Melaksanakan pemungutan suara. K. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan. L. Menetapkan calon kepala desa terpilih. Dan M. Melaksanakan sebagian tugas panitia pemilihan kepala desa tingkat Kabupaten Bandung Barat yang dilimpahkan oleh Bupati. N. Melakukan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan pemilihan. Ketiga, panitia sebagaimana dimaksud diktum ke-1 mempunyai rincian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keempat, biaya yang diperlukan untuk kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2021. Kelima, keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Mekarsari pada tanggal 11 April 2021. Badan Permusyawaratan Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah. Ketua Mepi Esos MMPD ditandatangani. Mohon kepada peserta PPKD begitu nanti disebutkan namanya dimohon ke depan menghadap ke depan. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah Nomor 1 Tahun 2021 tentang pembentukan panitia pemilihan kepala desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah. Susunan personalia panitia pemilihan kepala desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah. A. Ketua merangkap anggota Bapak Jiti Ilman. B. Sekretaris merangkap anggota Ibu Lina Marlina. Anggota Neng Tiara. Anggota Tati Hartati.
C. Bidang pendaftaran, pemutahiran data dan validasi pemilihan. Ketua merangkap anggota Mas Rijon. Anggota Asep Suwardi. Ahmad Suwardi. Maaf. Anggota Pierre Jenny. Mungkin yang dipanggil selanjutnya di belakang. D. Bidang pendaftaran, penelitian dan penetapan calon kepala desa. Ketua merangkap anggota Didin SPD MMPD. Anggota Operasito. Anggota HN Nugraha MPD. Bidang kampanye, Ketua merangkap anggota Asep Jailani. Anggota Erli Sutarli. Anggota Kudan Ahdan Barkah SH. Wainah. Bidang pemungutan suara dan penetapan calon kepala desa terpilih. Ketua merangkap anggota Yayat Saiful Hayat. Anggota Jaga Talando SH. Badan Permusyawaratan Desa Mekarsari Kecamatan Ngambra. Ketua Mepi Esos MMPD ditandatangani. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya adalah pengambilan sumpah anggota panitia pemilihan kepala desa oleh Ketua BPD Mekarsari didampingi oleh rohaniawan. Sebelum saudara-saudara memangku jabatan, terlebih dahulu mengucapkan sumpah jabatan. Pengambilan sumpah jabatan akan saya lakukan menurut agama yang saudara-saudara anut, yaitu agama Islam. Namun, sebelum itu perlu saya ingatkan bahwa sumpah yang akan diucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemilihan kepala desa, tanggung jawab untuk memelihara kehidupan yang demokratis, aman, tertib di lingkungan masyarakat Desa Mekarsari, dan tanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang ini, juga yang terpenting sekali harus diyakini bahwa sumpah yang akan diucapkan disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Maha mengetahui apa yang diucapkan dan apa pula yang tersimpan di dalam hati. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara-saudara berikan. Kini ikuti dengan hikmat kata-kata yang saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku panitia pemilihan kepala desa Mekarsari dengan sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa saya dalam menjalankan tugas akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat, serta tidak memihak
untuk mewujudkan pelaksanaan pemilihan kepala desa yang demokratis. Naskah pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Seraya memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini, Minggu tanggal 11 bulan April tahun 2021, saya atas nama Badan Permusyawaratan Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, melantik saudara-saudara sebagai panitia pemilihan kepala desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah. Saya percaya saudara-saudara dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing saudara-saudara dan kita semua. Badan Permusyawaratan Desa Mekarsari Ketua MEPI Esos MMPD dicap dan ditandatangani. Kecamatan Ngamprah tahun 2021. Pada hari ini, Minggu tanggal 11 bulan April tahun 2021, berdasarkan keputusan Badan Permusyawaratan Desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah nomor 1 tahun 2021, mengangkat sumpah menurut agamanya sebagai berikut. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku panitia pemilihan kepala desa Mekarsari Kecamatan Ngamprah dengan sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa saya dalam menjalankan tugas akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat serta tidak memihak untuk mewujudkan pelaksanaan pemilihan kepala desa yang demokratis. Yang mengucapkan sumpah: 1. Zidnid Ilman, Lina Parlina, Neng Tiara, Tati Hartati, Masri John, Asep Suwardi, Vien Zenit, Didin, Oprasito, Nugraha, Asep Jayalani, Erli Sutarli, Yayat Saiful Hayat, Daga Salondo, Hudan Ahdan Berkah. Yang mengambil sumpah: Badan Permusyawaratan Desa, Ketua MEPI Esos MMPD, ditandatangani dan dicap. Rohaniawan. Pada hari ini saya mengatakan jadwal tahapan pilkada tahun 2021 dan pedoman pelaksanaan pilkada 2021. Saya berharap panitia pilkada 2021 tidak melepaskan aturan yang mengikat pada pelaksanaan tata kelola pemilihan kepala desa di 2021. Kita memiliki Pergub 35, kita memiliki Pergub nomor 20, dan kita memiliki jadwal tahapan pilkada. Ini menjadi pedoman daripada pelaksanaan pilkada untuk tahun 2021, dan semoga ini bisa dilaksanakan sebaik-baiknya untuk keberlangsungan pemerintahan Desa Mekarsari, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan, kelancaran, dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Boleh tepuk tangan. Selanjutnya, mari kita simak bersama sambutan dari Ketua PPKD 2021 kepada Pak Zidni. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Ngamprah yang sudah hadir. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Mekarsari, yang saya hormati Ketua BPD Desa Mekarsari beserta seluruh jajarannya, yang saya hormati Babinsa Desa Mekarsari, yang saya hormati Babinkan Tipmas Mekarsari, yang saya banggakan kepada seluruh panitia pemilihan Kepala Desa Mekarsari. Semoga kita dapat bekerja sama dengan baik sampai dengan selesainya acara ini. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa panitia pemilihan Kepala Desa sudah terbentuk, dan kebetulan saya mewakili untuk yang dituakan dalam 15 anggota PPKD tersebut. Dalam hal ini saya juga dalam berorganisasi sifatnya umum ini kemungkinan baru pertama kali. Ya terus terang saja, karena selama ini saya tidak berkecimpung langsung dalam hal-hal yang bersifat pemilihan. Kami hanya mengawasi, berada di luar. Untuk itu, karena saya sudah terpilih, kita sudah terpilih, maka kita melaksanakan pekerjaan ini dengan sebaik-baiknya. Tentu saja dengan bimbingan dari Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, Bapak Ketua BPD, dan yang lain-lainnya. Harapan saya sebenarnya semoga kita bekerja ini tidak ada penghalang. Dalam arti kata, penghalang ini kadang-kadang sangat banyak. Mungkin antara jenis kelamin jadi penghalang, keluarga jadi penghalang. Sudah itu mungkin jarak juga kadang-kadang penghalang. Tetapi sekarang ini kita sudah punya komunikasi yang canggih. Artinya mari kita gunakan sarana tersebut untuk kita melaksanakan kegiatan tersebut sampai dengan sukses. Sekali lagi saya mohon maaf, saya juga pasti banyak kekurangannya, Pak Camat, Pak Kadet, Ketua BPD. Yang saya bilang tadi, waktu pertemuan kemarin saya berpikir sebenarnya saya jadi anggota biasa saja gitu. Karena apa itu tadi? Saya yakin di antara rekan-rekan saya ini banyak yang sudah berpengalaman dalam permasalahan seperti ini. Tetapi kita juga tidak akan menolak begitu saja. Kita akan berusaha dengan bantuan daripada bapak-bapak yang sudah berpengalaman, mungkin ibu-ibunya, kita bekerja sama. Kami siap melaksanakan kepanitiaan ini, menyukseskan sampai terpilihnya kepala desa yang terpilih, kemudian sampai dilantiknya, sampai kami dibubarkan. Mudah-mudahan kami semua selalu dalam keadaan sehat, dan kami juga tidak mempunyai halangan yang sangat berarti. Saya kira mungkin tidak perlu berpanjang lebar, kita nanti bekerja saja, dan saya hanya mengingatkan saja, baik kepada panitia maupun kepada bapak-bapak yang hadir di sini, saya orangnya sifatnya selalu terbuka 24 jam. Salah satunya mungkin dari BPD memilih saya, mungkin karena rumah saya dekat dengan desa kali Pak ya, sekitar
ya sekitar 50 meter lah dari desa sini. Saya selalu terbuka, nomor handphone saya, nomor WA saya mungkin sudah ada beberapa grup di Desa Mekarsari ini. Silahkan, setiap saat saya selalu terbuka, baik di rumah maupun di mana saja, berkomunikasi secara langsung maupun lewat sarana telekomunikasi yang kita miliki. Beberapa kali Babinsa juga dengan Babin Kaptimas sudah pernah berkunjung ke rumah. Beberapa kali kami hanya ngobrol-ngobrol biasa saja. Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Saya adalah manusia biasa, tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Jitni yang sudah menyampaikan sambutannya sebagai Ketua PPKD 2021. Selanjutnya ada sambutan yang akan diberikan oleh Ketua BPD Mekarsari kepada Pak Mepi. Kepadanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersilaturahim melalui satu kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah Panitia Pemilihan Kepala Desa Mekarsari tahun 2021. Sholawat serta salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Camat yang saya hormati, saya banggakan. Bapak Kades yang saya hormati, saya banggakan. Rekan-rekan, adik-adik saya, Pak Babinsa, Pak Bimas yang saya hormati, saya banggakan. Bapak dan Ibu Panitia Pemilihan Kepala Desa yang saya hormati, saya banggakan. Rekan-rekan RT, RW se-Desa Mekarsari yang pada hari ini sempat hadir di ruangan ini, terima kasih atas kehadirannya. Bapak dan Ibu BPD periode 2019-2024 yang saya hormati, saya banggakan. Alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah Panitia Pemilihan Kepala Desa tahun 2021. Perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa di dalam regulasi BPD itu ada Perda nomor 83 tahun 2017, di mana di dalam Perda itu di huruf I dituangkan bahwa salah satu tugas daripada BPD adalah membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa, salah satunya. Dan alhamdulillah kami berbangga hati, berbangga diri selaku lembaga, anggota lembaga bisa melaksanakan tugas itu pada hari ini. Tentunya pada saat melaksanakan tugas pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak mudah bagi kami, Pak. Bahwa pada saat itu sesuai dengan Perda nomor 83 tahun 2017 bahwa 6 bulan sebelum masa jabatan kepala desa habis, kami harus membuat surat pemberitahuan kepada kepala desa. Itu masih koma, tetapi selanjutnya 10 hari setelah kita menyampaikan surat pemberitahuan kepada kepala desa, maka dalam waktu 10 hari sudah harus membuat Panitia Pemilihan Kepala Desa. Nah, pada saat kami sudah menyampaikan surat kepada kepala desa, hitungan 10 hari itu ternyata ada keputusan sesuai dengan kondisi yang sekarang terjadi, yaitu adalah pandemi. Di Peraturan Bupati nomor 35 tahun 2017 tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa itu belum masuk hal-hal yang berhubungan dengan pandemi. Makanya kami menunggu
perubahan dari Perda nomor 35 tahun 2017, dan alhamdulillah muncullah Perda nomor 10 tahun 2021 yang merupakan penyempurnaan daripada Perda nomor 35 tahun 2017. Dan itu baru disosialisasikan pada tanggal 5. Pada tanggal 5 itu di Panorama. Sementara kalau lihat deadline dari waktu yang diberikan oleh Perda nomor 35 itu, kami hanya diberi waktu sampai dengan tanggal 14 harus terbentuk panitia pemilihan kepala desa. Maka dari itu akhirnya kami terus bekerja, dan alhamdulillah kami sekarang dengan mekanisme tata tertib DPD tentang panitia pemilihan kepala desa, alhamdulillah kami sekarang sudah memiliki panitia pemilihan kepala desa. Selamat saya ucapkan kepada bapak-bapak yang sudah terpilih oleh masyarakat Mekarsari dan pengejawantahannya melalui BPD Mekarsari. Karena regulasi penetapan daripada panitia pemilihan kepala desa itu harus dilakukan oleh BPD, dan BPD adalah cikal bakalnya dari masyarakat, maka Bapak dan Ibu yang berada di panitia pemilihan kepala desa itu adalah hasil pilihan dari masyarakat sesuai dengan regulasi yang ada sekarang. Perlu juga Bapak dan Ibu ketahui bahwa di dalam Perda nomor 35 tahun 2019, Perbuk 35 2019, dan kemudian ada perubahan di Perbuk nomor 10 tahun 2021. Di sana ada perbedaan tata cara pembentukan panitia pemilihan kepala desa. Kalau di Perbuk yang terdahulu, pembentukan panitia pemilihan kepala desa itu dilaksanakan pada musyawarah desa. Tetapi untuk yang sekarang Perbuk nomor 10 tahun 2021, pemilihan panitia kepala desa tahun 2021 dilaksanakan melalui musyawarah BPD dan tata tertib BPD. Sengaja ini saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu yang hadir di sini karena ini hal baru. Kalau nanti ada masyarakat bertanya-tanya kenapa belum ada musyawarah desa tentang PPKD, karena kita tidak berpedoman pada hal itu, tetapi kita berpedoman pada musyawarah BPD dan tata tertib BPD. Itu mungkin historisnya kami membuat panitia pemilihan kepala desa. Dan selanjutnya Bapak dan Ibu PPKD, selain saya ucapkan selamat, juga saya titip keberlangsungan pemerintahan Desa Mekarsari ini tergantung pada upaya-upaya yang dilakukan oleh PPKD dalam mewujudkan keberlangsungan pemerintahan Desa Mekarsari. Maka dari itu, keberlangsungan pemerintahan Desa Mekarsari dapat dikawal dengan kita berfokus berpatokan pada Perbuk nomor 35 tahun 2019 dan Perbuk nomor 10 tahun 2021, juga jadwal tahapan pemilihan kepala desa Kabupaten Bandung Barat. Itulah komitmen yang harus dijaga oleh Bapak dan Ibu selaku panitia pemilihan kepala desa. Konsisten, konsekuen dalam menjalankan komitmen peraturan tersebut. Tetapi punten, maaf, bahwa di dalam menjalankan komitmen itu memang kita harus konsisten, konsekuen, tetapi ingat Pak, bahwa kita berada di masyarakat. Tentunya pada saat menjalankan tugas itu harus ada dinamisasi yang dibentuk oleh kita selaku PPKD dan tidak merubah komitmen itu sendiri. Saya percaya kami sudah memiliki biodata Bapak-Bapak. Ini adalah dapat saya katakan PPKD yang terbaik Pak. Baik pada saat
yang kami bentuk dengan semua latar belakang ada. Baik itu dari pendidikan, dari kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, dan organisasi profesi. Alhamdulillah ini lengkap dan sesuai dengan peraturan Bupati yang menjadi patokan kita semua. Dan selanjutnya Bapak dan Ibu, kalaulah nanti Bapak dan Ibu pada saat sudah berada di panitia pemilihan kepala desa, syukur alhamdulillah tadi Pak Ketua sudah menyampaikan membuka 24 jam. Begitupun Bapak dan Ibu diharapkan membuka meluangkan waktu selama 24 jam untuk melaksanakan tugas sebagai PPKD. Tidak mudah, tetapi mudah-mudahan dengan niat baik, niat tulus, niat ikhlas, dan tentunya niat jujur juga, mudah-mudahan apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan di PPKD ini menjadi amal soleh bagi kita semua. Dan amal soleh juga tentunya selalu diiringi, dibarengi dengan rasa keterbukaan kita untuk selalu melakukan komunikasi dan koordinasi. Kita punya Babinkan Tikmas, kita punya Babinsa, kita punya Pak Kades, kita punya Pak Camat. Manakala ada hal-hal yang sekiranya perlu didiskusikan, perlu dikomunikasikan, kami pun tentunya membuka ruang untuk berkomunikasi dalam mewujudkan, mempertahankan tetap terselenggaranya pemerintahan Desa Mekarsari. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah rela mau mengikhlaskan, mau mewakafkan tenaga dan pikirannya untuk PPKD Desa Mekarsari. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu semua. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ketua BPD Mekarsari yang sudah menyampaikan sambutan dan pesan-pesannya kepada kita selaku panitia PPKD 2021. Selanjutnya ada sambutan dari Kepala Desa Mekarsari kepada Pak Krisno Hadi, kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan tugas negara. Bapak Camat yang saya hormati, berikut Bapak Jenjun. BPD Mekarsari berikut jajarannya yang gagah, yang siap masuk medan perang yang saya banggakan. Juga Bapak Babin Kamtibmas dan Bapak Babinsa yang selalu setia dalam mengawal pemerintahan desa. Tentunya juga Bapak Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa berikut jajarannya yang saya banggakan. Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini kita memiliki otoritas sehingga pemerintahan desa diberikan satu keleluasaan, sekalipun semuanya diatur oleh perundang-undangan, juga dimusyawarahkan dari mulai warga masyarakat, dusun, ya, sampai ke tingkat musyawarah desa yang dipimpin oleh BPD. Alhamdulillah, Mekarsari sudah melaksanakan apa yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.
Salah satu di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait masa jabatan kepala desa, yaitu selama 6 tahun dalam satu periode masa jabatan kepala desa. Untuk selanjutnya, bahwa kepala desa dapat dipilih kembali dan memiliki kesempatan sebanyak 3 periode kalau dipilih lagi. Dia ada 3 kali, Pak, di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini tentunya memberikan satu kesempatan kepada calon-calon pemimpin yang handal untuk memimpin selama 3 periode, yaitu 18 tahun. Itu yang diamanatkan, Pak. Tentunya sesuai dengan masa jabatan kepala desa. Saya sebagai kepala desa Mekarsari yang akan mengakhiri tugas saya selama 6 tahun pada tanggal 16 September tahun 2021. Maka untuk itu perlu lahirnya bidang yang akan melahirkan pemimpin di Mekarsari. Tentunya saya sangat bangga sekali, tidak salah BPD Mekarsari memilih bapak-bapak sebagai orang yang terpilih dari berbagai unsur dan dari berbagai keilmuannya. Ada ilmu teritorial, ada ilmu administrasi, ada ilmu kemasyarakatan. Jadi ini lengkap sudah ya, sebanyak 15 bidang yang akan mengawal lahirnya daripada kepala desa nanti yang akan terpilih. Untuk itu di dalam masalah pelaksanaan ini, Pak, tentunya kita bersinergi. Alhamdulillah ada 15 pemimpin ya, sesuai dengan ketentuan. Tentunya saya berharap sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ketua BPD, semua ada aturannya. Maka kita berpegang kepada aturan-aturan yang sudah ditentukan di dalam pemilihan kepala desa. Saya yakin dan percaya karena bapak-bapak semua ada yang S2, wah, Pak, berarti intelektualnya sudah tidak bisa diragukan. Ya. Jadi waktu nafsu. Kadang-kadang panitia kalau dipilih kurang mah, kenapa ribut dan ribut? Ya itu Pak ya, karena aku nafsu. Tapi insya Allah bapak-bapak panitia ini kayaknya bisa membaca mengenai masalah kemasyarakatan di Mekarsari yang dinamis. Ini di Mekarsari dinamis, Pak. Dinamis. Tentunya harapan saya bapak-bapak panitia bisa ngomong ya kepada kita, karena bagaimanapun Pak, yang namanya hakikat, Pak, gangguan ancaman, mungkin Pak Jitnik sama Pak Okaseto hafal, tentunya hal ini juga perlu dipertimbangkan supaya hal-hal yang kira-kiranya akan mengganggu tidak menutup kemungkinan. Tapi mudah-mudahan kalau melihat situasi yang sekarang ini kayaknya kondusif, tetapi kita perlu mempersiapkan kalau sampai kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Kita perlu harus antisipatif. Ya, insya Allah orang Mekarsari balagur, ya, mungkin Bapak nanti akan mudah ya kalau hal ini dilakukan berkoordinasi bersama-sama. Semoga pelaksanaan Pilkades yang jangka waktunya sekitar 5 bulan lagi ini dapat berjalan dengan baik dan bapak-bapak juga
dalam melaksanakan tugasnya dilancarkan sehingga sukses tanpa ekses. Itulah yang dapat kami sampaikan. Selamat bekerja buat panitia pemilihan kepala desa. Mari kita bersama-sama mengawal pemilihan kepala desa ini supaya ke depan Desa Makarsari menghasilkan pimpinan atau kepala desa yang kira-kira amanah dan mempunyai kualitas. Demikian, terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang tidak berkenan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Camat Ngaprak pada Pak Saifullah. Padanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Isra'li sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Kepala Desa beserta jajaran yang saya hormati, juga Ketua BPD beserta jajaran yang saya hormati, Bapak Babinmas, Bapak Timas dan Bapak Bimsa yang selalu hadir. Alhamdulillah Pak menemani Kepala Desa. Jadi Kepala Desa terus kayak Bapak Bimsa dan Bapak Timas yang saya hormati dan saya banggakan. Juga terutama sekali yaitu para panitia yang baru saja dilantik oleh Ketua BPD untuk pemilihan kepala desa periode 2021-2027 yang saya hormati. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah rahmat karunia-Nya pada siang hari ini kita dapat bertemu bertatap muka di tempat yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Juga salawat beserta salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, juga kepada umatnya yang selalu taat dan itaat kepada ajarannya, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya, serta mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafatul hikmah di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini merupakan desa keempat ya Pak ya. Jadi dari 5 desa ini adalah merupakan desa yang keempat yang telah melaksanakan pelantikan panitia pemilihan kepala desa. Berarti tinggal 1 desa, padahal kita diberi waktu yaitu dari tanggal 5 sampai tanggal 14 April 2021. Berarti di sini kami mengapresiasi kepada para BPD yang telah membentuk panitia di desanya masing-masing. Tepuk tangan atau Pak. Karena tadi dikatakan memang betul Bapak Ibu sekalian bahwa pembentukan panitia ini merupakan hak prerogatif daripada BPD. Jadi dasarnya adalah musyawarah BPD. Beda dengan musyawarah desa. Kalau musyawarah desa itu adalah mengikut sertakan semua komponen masyarakat yang ada di desa. Tokoh-tokoh masyarakat harus hadir pada saat itu. Juga tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita dan lain sebagainya harus hadir. Tetapi kalau musyawarah BPD internal BPD saja. Jadi cek BPD rek ditunjuk, rek dipilih langsung, rek kumaha BPD. Tapi alhamdulillah sekarang ini merupakan panitia terbanyak menurut saya nih, dari 4 desa terbanyak Pak. Kalau yang lain itu 7 orang ya, karena mungkin melihat dari jumlah penduduk dan juga mungkin saja anggaran mungkin ya. Cek bupati teh cenah geus we ayeuna mah kulantaran wae calon kudu dijabat we. Berarti kudu aya PJS selama 2 tahun rugi lamun teh seperti gitu. Berarti keberadaan bapak-bapak teh kumanya
kurangnya rada sia-sia dirinya gitu, sebab tidak berhasil untuk menjaring para calon. Nah berarti ti ayeuna ini, tapi insya Allah hari kasarima ya Pak ya, kelihatannya akan banyak calon, bahkan udah mendengar saya lebih dari 5. Jadi kalau bisa itu tidak lebih dari 5, karena konsekuensinya harus diseleksi gitu ya. Hari diseleksi itu ya pasti ayeuna teu lulus, nah itu masalah gitu ya. Masalah pertama itu ya, yang tidak lulus biasa nama sok merasa kurang tidak mampu, tapi teu lulus, iya mah dicurangan ya ku pajit nih, cara ieu mah yang ngewa ke urang gitu, seperti itu kan. Nah mungkin saja seperti itu ya. Tapi mudah-mudahan tidak lebih dari 5. Yang pertama, keuntungan tidak lebih dari 5 itu adalah menghemat biaya. Sabab lamun teh amahnya ada seleksi, otomatis biaya tambahan yang diberikan oleh kabupaten itu akan berkurang. Yaitu malah tongwara bicara undang-undang itu terlalu jauh menurut saya ya. Tapi yang terdekat aja, yang lebih spesifik kepada mekanisme dan tata cara pemilihan kepala desa, yaitu yang tadi telah disampaikan, Peraturan Bupati nomor 35 tahun 2019 yang selanjutnya telah dirubah sebagian. Jadi Peraturan Bupati 35 itu masih berlaku, hanya dirubah sebagian, yaitu dengan Peraturan Bupati 1021. Intinya ada tambahan Pak terkait dengan COVID, dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri 72 tahun 2020 tentang pencegahan COVID 2019. Nah itu barangkali ya, hanya itu tambahannya, jadi tidak banyak. Dan juga yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bahwa nanti pada saat pelaksanaannya adalah tanggal 29 Agustus ya, di hari Minggu ya, jadi secara otomatis hari libur. Namun sebelumnya nanti Bapak juga punya kewajiban, yaitu membentuk KPPS ya. KPPS nanti dibentuk oleh panitia, nanti berkoordinasi dengan BPD dan pemerintah desa, sabaraha-sabarahana dikaitkan dengan keuangan desa gitu ya. Apakah misalkan tiap RW 1 KPPS atau bagaimana, silakan saja, disesuaikan saja, dan juga mengikuti protokol kesehatan gitu ya. Lalu yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, selain tadi yaitu mengenai DPT, nah ini juga agak rawan ya di DPS, DPT, kita harus memahami juga sahawai harus berdaftar. Berarti kan orang-orang atau masyarakat yang sudah berusia 17 tahun, pernah kawin atau sudah kawin ya. Kalau pernah kawin dengan sudah kawin kan beda ya. Kalau pernah kawin bisa janda, bisa duda gitu ya. 17 tahun sampai kapan? Nah itu benar ya, titiknya sampai kapan? 17 tahun itu dihitung sampai tanggal 29 Agustus ya. Yang tentu saja tanggal 29 Agustus pada saat itu belum memiliki KTP. Berarti ada dokumen-dokumen lain nanti yang harus dilampirkan. Yang pertama adalah kartu keluarga dan ijazah yang bersangkutan. Nah itu barangkali ya, supaya tidak timbul permasalahan di lapangan ya. Jadi tidak ada perdebatan di lapangan, sebab di lapangan nanti tidak ada kerumunan Pak. Jadi begitu beres langsung pulang gitu ya. Bahkan nanti mah harus wajib hukumnya disediakan alat-alat untuk mencegah protokol kesehatan seperti adanya sarung tangan, adanya disinfektan, adanya hand sanitizer, adanya alat cuci tangan, itu wajib hukumnya ditempatkan di TPS masing-masing. Nah itu barangkali ya. Nah dalam kesempatan ini barangkali kami atas nama pemerintah kecamatan mengucapkan selamat kepada bapak-bapak sebagai panitia ya, mudah-mudahan dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Seperti tadi yang terdengar di dalam sumpah adalah sejujurnya, seadil-adilnya, dan secermat-cermatnya. Itu kalau nggak salah ya, saya garis bawahi itu, dan tidak memihak. Nah ini Pak, ya, ini penting sekali. Kenapa? Jangan sampai Bapak Ibu sekalian ini double kepentingan. Ya sebagai panitia, ya sebagai tim sukses. Jangan sampai seperti itu. Kalau mau jadi tim sukses, mendingan kene ayeuna kene sok sanajan geus dilantiknya Pak jadi panitia. Itu. Saya tegaskan itu. Kenapa? Karena kalau menjadi panitia dan juga menjadi tim sukses, sarua we beureuh lamun dinamain bal mah nya jadi wasit, nya jadi pemain, beureuhnya jadi
itu akan timbul permasalahan-permasalahan gitu ya, kecemburuan-kecemburuan. Jadi tolong sikapi itu. Lalu yang kedua, seandainya mau mencalonkan ya, pan panitia biasanya ayah wae di tengah jalan yang mencalonkan diri otomatis harus mengundurkan diri. Begitu juga BPD, kalau dulu kan BPD itu yang mencalonkan itu cukup dengan cuti. Sekarang itu harus mengundurkan diri, secara otomatis harus keluar dari BPD. Maka itu konsekuensinya. Hanya untuk perangkat desa itu bisa cuti saja. Begitu juga kepala desa bisa cuti saja, gitu ya. Jadi seandainya Pak Krisno Hadi nanti mencalonkan, nanti pada saat kampanye beliau harus melaksanakan cuti kampanye. Lalu seandainya di tanggal 16 September belum dilantik, beliau juga harus cuti. Kenapa? Harus mengundurkan diri karena udah habis masa jabatan, masa baktinya. Berarti secara otomatis nanti di PLH ya. Kalau PLT itu pejabat lillahi ta'ala kemarin ya. Kalau PLH seperti PLT camat itu pejabat lillahi ta'ala, Pak. Nah, kalau PLH itu pelaksana harian. Jadi melaksanakan tugas sehari-hari. Hanya tugasnya dibatasi kalau PLH itu. PLH itu hanya tugas administratif saja, sementara tugas-tugas strategis tidak bisa dilaksanakan oleh PLH. Yaitu biasanya secara otomatis langsung ke sekdes gitu ya. Nah, itu barangkali Bapak Ibu sekalian mekanisme ini supaya diketahui dan dilaksanakan oleh kita semua supaya tidak terjadi timbul hal-hal yang tidak diharapkan. Yang terpenting Bapak Ibu sekalian, seandainya ada hal yang kurang mengerti, yang kurang tahu, tapi saya percayalah dilihat dari latar belakang pendidikan, pengalaman, itu ada yang S2 ya, S3 ada? Oh belum ya, S3 nanti tambah S-nya 1. Ada S1, S2 ya, alhamdulillah itu salah satu jaminan Pak ya. Jadi salah satu jaminan bahwa pemilihan kepala desa itu akan sukses gitu ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan. Yang terpenting mah adanya kerjasama, adanya sinergitas, sahur Pak Kades mah, sinergitas. Seandainya ada hal-hal yang kurang dimengerti ataupun kurang paham, karena di dalam Pilkades tidak ada pelajarannya, biasanya di kuliah itu tidak ada ya, di sekolah itu tidak ada. Berarti ini harus dipelajari dengan orang-orang yang sudah berpengalaman. Di sini mantahnya adalah Pak Ketua BPD ya, sebagai beberapa kali menjadi panitia, nah itu bisa dikoordinasi. Jadi BPD ini bukan hanya membentuk panitia, bukan hanya melantik saja, tapi jalan untuk para panitia berkoordinasi. Jadi lamun yang melahirkan bapak-bapak adalah BPD. Berarti lamun aya naon teh ka BPD gitu nya, sebelum ke yang lain, bisa ke Kades, bisa juga ke kami, ke kecamatan ya. Seandainya diperlukan, insya Allah kami tangan terbuka selalu melakukan koordinasi. Insya Allah saya siap untuk membantu demi suksesnya pemilihan kepala desa di Kecamatan Ngamprah ya, khususnya Pekarsari. Makanya kemarin kami diundang di sini, akhirnya diundang deui, hadir deui. Nah, ini ada kepentingan gitu ya, ada kepentingan dalam rangka mensukseskan pemilihan kepala desa. Ulah tepika aya pemilihan kepala desa yang kurang dalam pelaksanaannya, tapi harus betul-betul dimaksimalkan ya, supaya hasilnya juga maksimal. Ini adalah merupakan pintu yang pertama ya, panitia itu. Kalau sekarang ini kelihatannya sukses ya, baik dalam pelaksanaan pelantikannya maupun dari personilnya, latar belakang pendidikannya, latar belakang pengalaman kerjanya, insya Allah kedepannya juga akan lebih sukses lagi. Mudah-mudahan itu harapan kita semua ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Juga satu lagi. Kenapa sekarang ini masalah keuangan ini kan yang paling rawan ya, yang paling rada rawan. Keuangan, kenapa harus mengikut sertakan panitia itu dari pemerintah desa? Kan ada tiga komponen ya yang sekarang masuk di dalam panitia itu. Yang pertama adalah lembaga kemasyarakatan ya, bisa dari RT, bisa dari RW, bisa dari Karang Taruna dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya adalah
dari tokoh masyarakat, berarti yang tidak terkait dengan lembaga kemasyarakatan. Yang ketiga adalah dari pemerintah desa. Nah itu barangkali ya Pak. Kenapa harus dari pemerintah desa? Karena keuangan ini tetap dipegang oleh pemerintah desa. Jadi panitia mah wayahna we meureunang tidak memegang uang, tapi hanya menerima manfaat. Lamun teh mah perlu ATK. Nih Neng Lina, saya teh perlu ATK seperti kartu suara teh sakieu misalkannya ke KPPS sakieu tah hargana sakieu nanti kan gitulah barangkali ya. Yang penting kan terlaksana gitu nya, lain masalah duit ayeuna duit dikekewe ke ketua kayaknya moal ieu bekakak kalieur lieur gitu nya, mendingan udah serahkan aja kepada yang berhaknya atau yang menangani itu. Karena sekarang ini setelahnya terbentuk ini harus merencanakan ya, harus merencanakan biaya ya, biaya apa saja yang akan untuk nanti diajukan kepada bupati. Yang selanjutnya itu ada waktu 1 bulan ya, dari tanggal sekarang sampai bulan Mei ke depan. Lalu selanjutnya adalah pengajuan biaya. Nah, dari perencanaan tadi lalu pengajuan biaya itu diberi waktu 1 bulan ke depan ya. Jadi sekitar bulan Juni. Nanti bulan Juni harus mengajukan biaya karena mungkin pemilihan kepala desa tidak akan bisa terlaksana seandainya biayanya cair. Makanya kudu segeranya pemerintah desa tolong nanti supaya segera diajukan, direncanakan langsung diajukan supaya pada tanggal 24 Juni itu sudah cair keuangannya ya. Jadi tidak ada lagi keterlambatan dalam pencairan. Tidak seperti tahun kemarin Pak 2019 ya, ada keterlambatan H- sabaraha gitu baru cair. Nah itu barangkali akan merepotkan ngalirkeun para panitia. Jadi panitia mah keur meureunang gaji ngaletik nya. Ada saeutik ya. Oh saeutik. Tapi anggaran eta mah anggarannya ayeuna anggaran satu hak pilih ada 15.000 Pak. Satu hak pilih 15.000, lamun 5.000 kali memang 15.000 plus 25 juta kasih gitu biaya kayaknya. Biaya itu segitu, 25 juta teh encan ge kacana ku seleksi teh itu lebih dari 15 juta gitu untuk seleksi. Makanya ulah beli ke seleksi gitu nya mun bisa mah gitu nya. Mun bisa dicegah, tapi kan tuh bisa orang luas dari 5 enggak bisa seperti itu ya. Keun we pokoknya acan habis waktu antepkeun begitu ya. Dan mudah-mudahan mah kurang dari 6 gitu. Nah itu barangkali ya supaya kita ketahui bersama dan kita laksanakan sekali lagi kami ucapkan selamat. Mudah-mudahan diberikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga diberikan kekuatan seandainya nanti ada hal-hal yang kurang diharapkan, mudah-mudahan bisa mengatasinya. Itu saja barangkali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat Nampra, yang terhormat Bapak Kades, yang terhormat Ketua BPD beserta jajaran, yang terhormat rekan saya, partner saya, Babinsa Desa Mekarsari, Bapak Ibu yang alhamdulillah pada hari ini sudah dilantik sebagai panitia pemilihan Kepala Desa Mekarsari. Selanjutnya perangkat Desa Mekarsari dan perwakilan dari RT maupun RW yang ada di Desa Mekarsari. Kesempatan ini kami selaku pembina Desa Mekarsari hanya ingin menyampaikan dan mengingatkan kepada kita semua bahwasanya berkaitan dengan Pilkades ini sangat kental dengan gejolak dinamika yang ada di lapangan. Tapi kami pun melihat komposisi formasi yang alhamdulillah hari ini dilantik
insya Allah seperti yang disampaikan Pak Kades tadi, mudah-mudahan untuk Desa Mekarsari bisa kondusif dan sukses dalam pelaksanaan sampai dengan pelantikan kepala desa di periode selanjutnya. Itu poin pertama. Poin kedua, di sini kami mengingatkan kembali Bapak-bapak Ibu, saat sudah diberikan amanah mandat, berarti hak berpolitiknya dibatasi. Biarpun Bapak Ibu di sini punya hak berpolitik, tapi tidak perlu untuk diumbar-umbar. Karena beberapa kejadian justru saat jabatan sudah melekat, Bapak Ibu di sini sudah harus bisa membatasi diri dengan calon-calon kepala desa nanti. Terus kami selaku pembina Desa Mekarsari Binmas Babinsa, karena acuannya kaitannya mungkin pilkades di masa lalu pun, berharap kerjasama yang baik, koordinasi yang baik, komunikasi yang baik. Untuk apa? Apapun bentuk kerawanan, apapun bentuk permasalahan, kalau kita sedeteksi mungkin, sedini mungkin berkomunikasi, insya Allah yang tadinya bisa menjadi bom waktu bisa kita redam. Karena Desa Mekarsari unik dan istimewa dibandingkan desa yang lain. Kantor Bupati Kabupaten Bandung Barat bagian dari wilayah teritorial Desa Mekarsari. Makanya dari itu kita di sini harus bersama-sama untuk bagaimana pelaksanaan kegiatan pilkades ini jangan sampai karena kelalaian kita, keteledoran kita, apalagi kurangnya koordinasi, justru itu dijadikan celah untuk munculnya permasalahan-permasalahan. Terakhir dari kami selaku pembina, tetap soliditasnya, tetap kekompakannya, karena sekarang juga masih kaitannya dengan pandemi COVID, ya. Bapak-bapak Ibu selaku petugas panitia pemilihan kepala Desa Mekarsari harus percaya diri, harus di sini punya keyakinan, jangan sampai digoyahkan oleh pihak-pihak dari manapun juga terkait pelaksanaan ini. Kalau kita solid, mudah-mudahan semua yang berat akan terasa ringan. Adapun nanti kendala-kendala di lapangan, karena kita bersama-sama, mudah-mudahan hal rintang itu bisa kita lalui bersama. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tambahan pada kesempatan ini dari kami pembina Binmas Babinsa. Pertama-tama kami ucapkan selamat kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang pada kesempatan hari ini telah dilantik dan telah disumpah selaku panitia pemilihan kepala desa Mekarsari. Harapan kami tetap jaga kekompakan, solid, kerjasama yang baik agar sukses dalam persiapan maupun pelaksanaan ataupun nanti setelah ada hasil kepala desa terpilih Desa Mekarsari berjalan. Harapan kami semoga bapak-bapak, ibu-ibu selalu diberikan kesehatan, kekuatan, serta keselamatan, sehingga dari mulai hari ini sampai dengan nanti selesainya
kegiatan pemilihan kepala desa ini berjalan dengan lancar karena salah satu faktor penunjang adalah kesehatan. Kemudian karena ini masih pandemi, saya tambahkan dari apa yang sudah disampaikan oleh rekan saya Bapak Babin Kamtibmas, nanti pada saat pelaksanaan baik di TPS maupun di luar TPS tetap kita harus mengedepankan protokol kesehatan, karena pada saat pelaksanaan nanti itu pasti media-media akan banyak untuk menginput, akan banyak untuk menyorot kegiatan pemilihan kepala desa ini. Kemudian karena ini sudah cukup lama kegiatan ini, untuk mempersingkat waktu, terakhir tetap semangat, tetap kuat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu bapak semua yang sudah hadir dan mengikuti acara ini hingga selesai, dan selamat kepada anggota PPKD 2021 yang sudah resmi dilantik pada hari ini. Selamat bertugas dengan tanggung jawab dan tugas yang baru. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.